Shalom Aleihim, saudaraku para kekasih Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa ada pada kita semuanya. Saudaraku, seandainya bisa, semua orang pasti ingin menghindar dan menjauhkan diri dari yang namanya penderitaan hidup. Namun apa daya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menghadapi setiap penderitaan yang ada. Semua orang percaya, baik itu jemaat awam maupun para hamba Tuhan sekalipun, harus menghadapi penderitaan di sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini. Musa pun juga menyadari bahwa penderitaan adalah bagian hidup manusia, dan itulah yang menjadi kebanggaan hidup manusia. Terbukti, pernyataan ini dia ungkapkan di dalam doanya yang tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 10. Saudaraku, ketika penderitaan datang melanda, seringkali semangat kita dalam menjalani hidup menjadi patah. Semakin kita tak punya semangat, semakin kita pun tidak berdaya. Namun saudaraku, tetaplah semangat. Sekalipun penderitaan yang kita alami terasa berat. Sebab ada tertulis di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, bahwasanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jangan tawar hati, saudaraku, sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita akan tetap bersemangat dan tidak tawar hati ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Seperti ranting melekat kepada pokok anggur, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu siap menopang. Ingat, ada tertulis di dalam Mazmur 89 ayat 14. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Orang percaya haruslah mampu melihat sisi positif di balik setiap penderitaan yang dialaminya. Ketahuilah bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya, di mana Tuhan seringkali memakai penderitaan tersebut sebagai cara untuk membentuk, memproses, dan mendewasakan iman kita. Saudaraku para kekasih Kristus, percayalah, di balik penderitaan yang kita alami selalu ada rencana Tuhan yang indah. Kalau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan satu lagi yang harus kita pahami, yaitu bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini sifatnya hanya untuk sementara, tidak untuk selamanya. Jadi jangan pernah biarkan penderitaan itu menghancurkan hidup kita, pun juga menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Selalu ada kebaikan di balik penderitaan, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya, memberikan berkat yang luar biasa di tengah penderitaan yang kita alami. Di dalam Filipi 4 ayat 13 ada tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Untuk itu, hanya kepada Tuhanlah kita memohon pertolongan, supaya kita semakin dikuatkan dan dimampukan melewati setiap penderitaan yang ada, hingga kemenangan
Tuhan berikan untuk kita semua orang yang mau percaya dan teguh di dalam imannya. Saudaraku kekasih Kristus, marilah bersama kita memohon pertolongan supaya Tuhan terus memampukan kita menjalani hidup ini. Kita berdoa, saya hantarkan. Terima kasih ya Allah, ketika di setiap penderitaan hidup kami, Roh Kudus-Mu selalu hadir, memberikan terang dari sorga, supaya kami dapat melihat setiap berkat Tuhan, dan melihat jalan yang harus kami tempuh, supaya hidup kami tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih karena firman-Mu terus menguatkan kami, walaupun kami tidak bisa membuat penderitaan hidup kami seketika pergi, tetapi karena Tuhan, kami Engkau mampukan untuk menghadapinya. Kami tetap Engkau kuatkan di saat kami sakit. Kami Engkau berikan penghiburan di saat kami bersedih berduka. Dan Engkaulah Allah yang kuat perkasa, yang selalu melindungi kami dari banyak pencobaan yang mencoba menjatuhkan iman kami. Untuk itu kami ingin serahkan sepenuhnya hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak Tuhan, yang senantiasa mau berserah kepada Tuhan saja. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Biarkan sabda-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin. Demikian saudaraku para kekasih Kristus. Tetap semangat, terus berjuang, jangan pernah lelah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat